Halo Pak Ye dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang protoderm. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari Daniel Wijaya, Karen Yunik, Michelle Alessia, Nathan Yustianto, Richardan, dan Stephen Julian. Materi tentang asal mula terbentuknya protoderm akan disampaikan oleh Michelle. Kemudian, mengenai bentuk dan struktur protoderm akan dijelaskan oleh Daniel. Dan terakhir, tentang peran serta fungsi protoderm akan dipaparkan oleh Nathan. Serta kami akan menjelaskan sedikit tentang epidermis yang akan disampaikan oleh Stephen. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian dari protoderm. Jadi, protoderm adalah merupakan jaringan muda yang akan membentuk kulit terluar pada tumbuhan. Lalu, protoderm juga biasa disebut dengan lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Selanjutnya kita akan masuk ke asal mula terbentuknya protoderm. Protoderm berasal dari jaringan meristem apikal yang terletak di ujung batang dan akar tumbuhan. Meristem apikal ini membentuk 3 jenis meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, protoderm terbentuk sebagai meristem primer terluar. Dan selanjutnya ada bentuk dan struktur yang yaitu terletak pada meristem apikal dan berada di lapisan terluar pada jaringan muda. Yang pertama ada meristem apikal pucuk, dan yang kedua ada meristem apikal akar, yang bagian keluarnya itu adalah protoderm. Selanjutnya saya akan membahas peran dan fungsi protoderm. Yang pertama, protoderm akan berkembang menjadi jaringan epidermis atau lapisan terluar pada jaringan dewasa. Yang kedua, pada masa pertumbuhan primer, protoderm akan terbentuk dan perlahan berubah struktur dan fungsi. Yang ketiga, setelah sepenuhnya terdiferensiasi, protoderm akan berubah menjadi jaringan epidermis. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang epidermis. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang berdiferensiasi dari protoderm. Fungsi utamanya itu sebagai pembungkus pada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Letaknya ada di seluruh bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan jaringan epidermis dapat berdiferensiasi atau membentuk modifikasi seperti stomata, tempat pada daun untuk pertukaran gas, lalu ada trikomata atau rambut pada tumbuhan, lalu sel penjaga yang untuk buka tutup stomata, filamen semacam spons tapi untuk tumbuhan-tumbuhan epifit, dan terakhir kita punya rambut akar. Demikian presentasi kelompok kami dan mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.